Vietnam ketar-ketir. Timnas Indonesia tambah 3 pemain naturalisasi keturunan Belanda. Prosesnya sekarang sudah baik. Timnas Indonesia incar pemain grade A di Liga Champion. 4 bintang Belanda masuk radar. Kita coba ajak bicara dan akhirnya mau. Pengamat Malaysia kagum dengan terobosan Indonesia rekrut mantan pelatih Barcelona, Jordi Cruyff. Vietnam kembali merasa terancam dengan kekuatan timnas Indonesia setelah PSSI memastikan proses naturalisasi 3 pemain keturunan Belanda, Dean James, Emil Audero Mulyadi, dan Joey Pelupesi. Ketiga pemain ini diproyeksikan untuk memperkuat Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, terutama pada laga melawan Australia tanggal 20 Maret di Sydney, dan Bahrain tanggal 25 Maret di Jakarta. PSSI menargetkan proses naturalisasi mereka rampung sebelum pertandingan penting tersebut. Namun, yang menarik, kekhawatiran justru datang dari Vietnam. Media Vietnam, Soha.vn, menyebut bahwa kehadiran para pemain naturalisasi ini akan menjadi ancaman besar bagi timnas Vietnam, terutama jika mereka diperbolehkan bermain di Piala AFF. Timnas Indonesia tambah 3 bintang naturalisasi. Timnas Vietnam bisa menghadapi tantangan dan ancaman besar, tulis Soha.vn. Vietnam sendiri baru saja menjuarai Piala AFF 2024 dengan skuad yang mayoritas diisi pemain lokal. Hanya diperkuat 1 pemain naturalisasi asing. Sementara itu, Indonesia terus memperkuat skuadnya dengan talenta Eropa, yang membuat Vietnam khawatir tidak akan mampu bersaing di level Asia maupun regional. Sementara itu, PSSI telah memastikan bahwa ketiga pemain naturalisasi ini akan mengambil sumpah warga negara Indonesia di Eropa demi menghemat waktu dan memastikan kesiapan mereka untuk laga kualifikasi. Karena mereka tidak bisa ke Indonesia karena lagi bertanding. Nanti semua pemain yang di luar langsung ke Australia. Makanya kita sedang cari tempat di Eropa agar mereka bisa berkumpul, ujar Arya Sinulinga, perwakilan PSSI. Kini, dengan semakin banyaknya pemain keturunan yang bergabung di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert, pertanyaan besar pun muncul. Mampukah timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026? Bagaimana jika proyek naturalisasi ini tetap gagal membawa Indonesia ke Piala Dunia? Yang jelas, Vietnam dan negara lain di Asia Tenggara kini harus mulai waspada dengan kekuatan baru timnas Garuda. Setelah Patrick Kluivert resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia, wacana penambahan pemain naturalisasi kembali mencuat. Kali ini, 4 pemain asal Belanda digadang-gadang bisa memperkuat skuad Garuda. Jika keempatnya benar-benar bergabung, timnas Indonesia akan semakin mewah dengan kualitas Eropa. Yang pertama ada Ian Maatsen, bek kiri Aston Villa. Ian Maatsen masuk dalam radar timnas Indonesia. Pemain berusia 21 tahun ini memiliki darah Indonesia dari leluhurnya yang berasal dari Jawa. Saat ini, harga pasarnya mencapai 556,21 miliar rupiah. Meski memiliki kualitas tinggi, upaya membawa Ian Maatsen ke timnas Indonesia bisa menjadi tantangan besar. Seperti kasus Maarten Paes, Maatsen pernah membela timnas U21 Belanda. Namun, peluangnya tetap terbuka, mengingat persaingan di timnas Belanda cukup ketat. Selanjutnya Jayden Oosterwolde, bek kiri Fenerbahce. Jayden Oosterwolde juga menjadi salah satu opsi yang layak dipertimbangkan. Pemain berusia 22 tahun ini memiliki darah Indonesia dan Suriname. Saat ini, ia menjadi andalan di lini pertahanan Fenerbahce dengan torehan 2 gol dan 3.164 menit bermain dalam 43 laga musim ini. Harga pasarnya diperkirakan mencapai 260,72 miliar rupiah. Kabarnya, asisten pelatih timnas Indonesia, Alex Pastur, sudah bertemu langsung dengan Jayden Oosterwolde di Turki untuk membahas peluangnya membela timnas Garuda. Selanjutnya Pascal Struijk, bek Leeds United. Pascal Struijk sempat masuk dalam radar naturalisasi timnas Indonesia. Namun,
Pemain berusia 24 tahun ini sebelumnya menolak tawaran tersebut karena masih berharap mendapat panggilan dari timnas Belanda. Meskipun begitu, peluang untuk membawanya ke timnas Indonesia masih terbuka. Hingga saat ini, Struijk belum pernah tampil untuk timnas Belanda senior. Dengan persaingan ketat di lini tengah Belanda yang diisi nama-nama besar seperti Frenkie de Jong dan Tijani Reinders, kemungkinan Pascal Struijk beralih ke Indonesia tetap ada. Saat ini, harga pasarnya berada di angka 278,11 miliar rupiah. Dan terakhir pemain gacor, Mylion Maenhoff. Nama terakhir yang masuk dalam daftar adalah Mylion Maenhoff, winger kanan berusia 22 tahun yang kini bermain untuk Stoke City di divisi Championship Inggris. Maenhoff memiliki garis keturunan dari Belanda, Suriname, dan Indonesia. Ia merupakan pemain jebolan Akademi Vitesse dan baru saja bergabung dengan Stoke City pada Februari tahun 2024. Namun, seperti Ian Madsen dan Marten Paes, peluang naturalisasi Maenhoff tidak mudah karena ia pernah memperkuat timnas U21 Belanda. Saat ini, harga pasarnya berada di angka 60,48 miliar rupiah. Pengamat sepak bola Malaysia, Kaesanan Sundaresan, memberikan pandangannya mengenai keputusan PSSI merekrut Jordi Cruyff sebagai penasihat teknis timnas Indonesia. Dalam program Bola Itu Live, Kaesanan menilai bahwa langkah ini merupakan bagian dari revolusi besar yang sedang dilakukan di tubuh timnas Garuda. Menurutnya, Indonesia sedang mengalami fase banyak pergantian pelatih, yang menimbulkan pertanyaan di kalangan supporter. Apakah pergantian ini hanya sekadar simbolis atau benar-benar membawa dampak besar? Ujar Kaesanan. Ia juga menyoroti bahwa dalam sejarah sepak bola, banyak negara dengan potensi besar yang merekrut pelatih berkelas dunia. Tetapi tidak semua membuahkan hasil instan. Kehadiran Jordi Cruyff memperkuat koneksi Belanda di timnas Indonesia, yang sebelumnya sudah memiliki Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala, serta Alex Pastoor, Denny Lanzat, dan Gerald van den Broek sebagai bagian dari staf kepelatihan. Namun, Kaesanan menegaskan bahwa keberhasilan proyek ini sangat bergantung pada sistem yang diterapkan. Jika semua nama besar ini tidak diberi kebebasan membawa staf yang tepat atau tidak sejalan dengan federasi, maka hasil yang diharapkan bisa saja tak terwujud, tambahnya. Sementara itu, pengamat sepak bola Malaysia lainnya, Faiz Gurun, mempertanyakan peran dan tanggung jawab yang diberikan kepada Jordi Cruyff. Dia bukan hanya anak dari legenda, tapi juga punya rekam jejak di sepak bola Eropa. Namun, bekerja di PSSI tentu berbeda dengan bekerja di Barcelona. Saya penasaran dengan deskripsi tugas yang diberikan oleh Erick Thohir, ungkap Faiz. Langkah besar PSSI ini akan diuji dalam debut Patrick Kluivert sebagai pelatih saat timnas Indonesia menghadapi Australia di Sydney pada tanggal 20 Maret mendatang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga ini akan sangat krusial bagi Garuda yang saat ini berada di posisi ketiga dengan 6 poin. Hanya unggul selisih gol atas Arab Saudi, Bahrain, dan China, serta terpaut 1 poin dari Australia di peringkat kedua. Apakah revolusi besar di timnas Indonesia ini akan membuahkan hasil? Semua akan terjawab dalam pertandingan-pertandingan mendatang.